Salam Bapak Ibu yang terkasih. Pernahkah dalam hidup ini kita bertemu dengan seseorang di mana di satu tempat ia disambut dengan baik, ia disambut dengan penuh kegembiraan, bahkan ia dipuji-puji. Namun pada akhirnya ia tidak lagi dihargai, bahkan ia dihujat dan difitnah. Hal ini mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin juga pernah terjadi. Tapi hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Yesus, di mana sesaat sebelum Yesus mengalami penderitaan, di saat ia menebus dosa saya dan saudara, dan ia datang di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Dan di sana ia disambut dengan baik, ia disambut dengan penuh kegembiraan, ia disambut dengan penuh penghormatan, dan bahkan di sana ada orang banyak berseru-seru berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19 ada tema mengatakan, sambutlah rajamu datang. Sekali lagi, sambutlah rajamu datang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal yang disampaikan bagi kita. Yang pertama adalah percayalah bahwa Yesus sanggup mengatasi segala perkara. Di ayat 14 sampai ayat 15, di sana kita melihat setelah Yesus tiba di Yerusalem, dan di sana ada seekor keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus Kristus. Dan mungkin sebagian kita bertanya, mengapa Yesus menunggangi keledai muda? Padahal kita mengetahui Bapak Ibu yang terkasih, keledai muda ini memiliki karakter yang susah diatur, memiliki karakter yang keras kepala, dan bahkan ia juga begitu lamban untuk berjalan, dan ia identik dengan binatang yang lemah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa sekalipun keledai itu adalah karakternya begitu keras dan sulit diatur, tapi kita melihat ketika Yesus menunggangi keledai muda itu, tidak ada satupun yang sulit bagi Yesus untuk mengendalikan keledai muda yang keras kepala. Dan bahkan kita melihat keledai muda ini memiliki kelemahan, yaitu begitu lamban untuk berjalan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa kelemahan seekor keledai muda itu tidak menjadi masalah, dan itu tidak menjadi penghalang untuk Yesus menunggangi keledai itu. Ia memberikan kekuatan sehingga keledai itu dapat ditunggangi oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, keledai muda ini memberikan sebuah gambaran bagi kita tentang keadaan manusia pada saat ini, di mana ada banyak manusia yang begitu sulit untuk diarahkan. Ada banyak manusia yang memiliki karakter yang keras kepala, dan ada banyak manusia yang memiliki kelemahan dan berbagai kekurangan dalam hidup ini. Tapi di sini kita melihat bahwa kelemahan ini bukan satu halangan untuk Yesus memakai kehidupan kita. Dan bahkan situasi dan keadaan yang sulit sekalipun bukan satu persoalan bagi Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu. Tentunya saya dan saudara memiliki berbagai hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kita ketahui,
lewat firman Tuhan ini, apapun yang menjadi kelemahan, kekurangan kita sebagai manusia, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi sebuah kekuatan, sehingga dalam kelemahan kita nama Tuhan dipermuliakan ketika Ia memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang Tuhan mau bagi kita adalah supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan lewat persekutuan kita, lewat doa-doa kita, dan bahkan lewat persekutuan yang kita laksanakan dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, yang menjadi berkat bagi kita dalam firman Tuhan ini adalah tetap setia di dalam memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kerap kali kita lupa untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena kesibukan, kita menjadi tidak punya waktu untuk memuliakan Tuhan. Kita menjadi tidak punya waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan bahkan oleh karena masalah, karena pergumulan membuat kita tidak ingat untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan dalam kesenangan kita di dunia ini, kerap kali kita terlena sehingga kita tidak ingat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga melihat di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini dalam ayat 16 sampai ayat 17. Di situ juga dikatakan bahwa pada awalnya murid-murid Yesus tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi setelah mereka memuliakan Yesus dan mereka baru mengerti bahwa apa yang telah dituliskan dalam kitab sebelumnya itu tergenapkan melalui kehidupan Yesus Kristus sebagai Raja bagi dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, setelah Tuhan Yesus dimuliakan dan di sana disingkapkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk dunia ini. Demikian ketika kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di sana kita baru mengerti mengapa Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kemerosotan ekonomi dan termasuk sakit, penyakit, dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Tuhan punya tujuan untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat perkataan kita. Supaya kita memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita terhadap sesama. Supaya kita memuliakan Tuhan lewat kasih kita terhadap sesama. Ketika kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita dalam perbuatan-perbuatan kita, maka di sana kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini dalam firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita, lewat kasih kita terhadap satu dan yang lain. Yang ketiga adalah jangan membenci kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, di saat Yesus telah melakukan satu mukjizat, yaitu di saat Yesus telah membangkitkan Lazarus di antara orang mati,
Dan di sana ada sekelompok orang yang tidak senang melihatnya dan bahkan membenci sesuatu hal yang telah dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dan itu adalah orang-orang Farisi. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali dalam hidup kita sebagai manusia, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Ada banyak orang yang membenci kita dan bahkan merencanakan kejahatan bagi kita. Sama halnya ketika orang Farisi merencanakan kejahatan ketika mereka menginginkan kematian Yesus. Mereka merencanakan untuk membunuh Yesus dan bahkan mereka mencoba untuk menghalangi orang banyak supaya tidak percaya dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun satu hal yang kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 18 sampai ayat 19 di sana disampaikan bahwa segala sesuatu niat jahat yang direncanakan oleh orang Farisi untuk menggagalkan orang banyak untuk percaya kepada Yesus Kristus, hal itu tidaklah berhasil. Ingatlah bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup setiap manusia. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan kebaikan, jangan takut ketika ada orang yang membenci kita. Jangan takut ketika ada orang yang merencanakan kejahatan bagi kita. Bagaimanapun orang di sekitar kita membenci kita, bahkan merencanakan kejahatan bagi kita, ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, maka percaya Yesus di pihak kita. Maka untuk itu tetaplah melakukan kebaikan dan kebenaran, karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.